dia sebelumnya udem, kemungkinan besar di 6 jam dia masih udem ya. Jadi kita yang periksa udem tuh gimana? Matanya aja, jadi nggak usah panjang muka ini kamu raba gitu, nggak usah ya. Yang bahaya itu kalau udah di mata tuh berarti dia udem anasarka ya. Udem anasarka tuh udem seluruh tubuh. Kalau udah ya. di mata ya, Nah, berarti udah semua. jadi ibu tutup matanya ya bu, saya mau periksa ini. Jadi kita periksa gitu, nanti akan teraba kok kalau udem gitu ya. Jadi dia nggak kembali dengan cepat ya. Kalau pasien-pasien preeklamsi berat yang tensinya udah 200 gitu ya, protein urinnya 3, nah itu dia biasanya tuh wajahnya tuh udem matanya kelihatan. Nah kemudian kita minta dia ibu matanya lihat ke atas gitu. Kita lihat apanya, konjungtiva anemis atau tidak ya. Nah kemudian kan kita sudah periksa TTV segala macam ya. Nah, udah ada kan, kalau udah TTV kan kita udah dengar pernafasannya ya. Nah kemudian kita turun ke dada. Ibu ini bisa ibu, saya mau periksa payudaranya ya. Saya mau lihat persiapan nanti untuk menyusunya bagaimana. Saya buka ya bu ya. Nah kita bukanya nggak usah di 12-12 gitu ya. Nah ibu, wah bagus ya bu ya, ada putingnya udah menonjol gitu ya, oh bersih. Nah coba ibu sekarang angkat tangannya. Nah dia angkat tangannya dua-duanya dulu ya kan, pemeriksaan payudara. Angkat tangan dua-duanya. Ibu maaf ya, ibu angkat tangan ya ke atas ya. Nah ini kita lihat pergerakannya ya, harusnya dia ke atas dua-duanya. Oke bu, bagus. Nah sekarang ibu turunkan yang ini ya. Kita selalu memeriksa di bagian yang terjauh dulu ya. Nah ibu sekarang saya raba ya bu, mau periksa ada benjolan atau tidak ya. Nah kalau dia baru 6 jam dia belum ada bendungan mastitis tuh belum ya, dia udah ada kolostrum aja udah bagus ya, nggak perlu sampai netes-netes gitu, udah bekak gitu belum ya. Jadi kita raba, oh ya bagus nih bu. Ini kamu potong kalau mau ujian ya, sampai kayak gini nih kepanjangan nanti. Nah ini kita raba sampai ke area areola. Kemudian kita mau cek kolostrumnya. Cek kolostrumnya itu bukan cuma puting aja yang dicek, sakit. Jadi dari areola. Oh udah ada nih bu kolostrumnya ya. Ibu nanti udah bisa nyusuin anaknya nih ya. Sekarang ibu turunkan kakinya yang kiri. Sekarang ibu naikkan yang sebelah kanan ya bu ya. Ini periksa lagi ya bu, dari yang paling luar ya, dari yang paling luar kita raba, diraba semuanya ya. Ini karena kecil nih, kalau ibu postpartum sebenarnya kan dia lebih besar daripada ini ya. Sama seperti tadi kita cek gitu ya. Kalau misalnya kotor kita bersihkan dulu ya. Kalau memang bersih ya nggak apa-apa, nggak kamu kompres dengan ampas dulu. Tapi kalau kotor kamu kompres, diamkan, saya periksa, nanti udah selesai kamu bersihin. Kasih lihat ibu ini bu, kotor ya. Nanti ibu harus rajin bersihkan daerah area kehitaman di payudaranya gitu ya. Supaya apa? Nggak usah panjang-panjang ibu, supaya nanti untuk menyusui kan nanti pankesnya nanti ya. Nah udah selesai bu, boleh diturunkan tangannya. Nah sekarang kita periksa perutnya ya bu. Nah sekarang kita buka bu perutnya. Oke, oh bagus ya bu ya. Coba periksa. Nah ini kan dia mau periksa apa? TFU ya. TFU kita raba. Kalau periksa TFU kalau udah nifas tuh tutup. Jadi nggak usah begini-begini lagi ya. Jadi langsung aja raba. Harusnya kan dia sekitar 1 atau 2 jari gitu ya di bawah pusat. Jadi periksa aja gitu. Oh iya, teraba nih. Sekalian kita bisa meriksa kontraksinya. Harusnya dia masih keras ya, seperti batok kelapa karena baru 6 jam 6 atau 8 jam. Oh iya teraba keras. Ibu terasa keluar darah banyak nggak? Enggak gitu ya. Nah kemudian kita raba kandung kemih. Kandung kemih kan tadi kontraksi, TFU, kandung kemih. Kalau kandung kemih ya teraba penuh ya, teraba ya kan kita meraba ya, teraba penuh. Ibu belum buang air kecil ya, atau misalnya kok nggak ada teraba sama sekali gitu ya, padahal udah 6 jam nih. Ibu
udah minum air putih belum gitu. Apalagi kita lihat bibirnya kering banget, oh ini nggak ditawarin minum apa gimana gitu ya, apa nggak punya air minum ya. Jadi kita sekaliannya cek ibunya kan, karena 6 jam itu kan pemulihan energi ya, termasuk cairan di situ ya. Nah ini, oh iya ibu penuh nih bu, nanti kita coba ke ini ya bu, toilet ya untuk buang air kecil. Oke bu, bagus. Nah sekarang kita mau lihat perdarahannya ya bu. Nah kita minta ibu untuk mengangkat kedua kakinya, tekuk untuk ibu. Sekarang ibu tekuk kedua kakinya. Saya mau lihat, izin cuci tangan dulu ya. Kita cuci tangan lagi terus pakai handscoon. Mana handscoon kamu? Yuk. Kalau belum pakai handscoon, jangan sampai tangan kita kena tepung-tepungnya. Nah, di situ kita cuci tangan ya. Ingat cuci tangan, kita cuci tangan seperti tadi udah selesai dikeringkan ya. Nah pakai handscoon kan ini memang bersih ya, Iya. bukan DTT, bukan steril, tapi nggak boleh ini gitu kita keluarin neplok sini, neplok sini gitu ya. Kadang-kadang kamu tuh kalau ngambil handscoon kayak gini ya, Iya. nih set Kemana-mana. ya. Jadi pastikan. Nah besok ini buatlah kapas DTT yang benar, jangan kayak begini ya. Bilang sama Kak Niki, kami perlu dibantuin buat kapas DTT enggak, atau perlu dibantuin buat pasang enggak gitu ya. Kan kamu ada dia langsung, ini ada pasangnya langsung 5 ya minimal ya. Jadi nggak ada lagi bilang oh 3 bolak-balik gitu ya. 5 ya, jadi 5 kita peras, kita pisah-pisah nih gitu. Jangan nanti udah gini jadi baru pisah-pisah gitu ya. Jadi pisah-pisah dulu baru genggam lagi. Ibu saya bersihkan dulu ya. Oh nggak dijahit ya bu kemarin ya, langsung buang gitu ya. Kan labia layar kiri kanan gitu ya. Nah baru ini nggak boleh nempel di paha ibu ya. Dong santonya gitu ya, ditangguh tangan ke kaki ibu ya, kasihan ibunya berat ya. Terus ini buka labia minora kanan kiri habis. Terus ya sampai ke perineum, bukan sampai anus, perineum. Anus jangan kamu bersihin pakai ini ya. Nah kemudian kita periksa nih yang kalau 6 jam tanda-tanda infeksi itu belum muncul ya. Jadi kita lihat oh jahitannya terjahit rapih gitu, tidak ada yang terlepas, udah begitu aja. Pengeluarannya berapa banyak kan kita bisa lihat di pembalut ya. Pembalutnya ibu udah ganti pembalut berapa kali hari ini dari habis melahirkan? Belum, berarti normal. Kalau di setiap jam ganti satu pembalut panjang gitu penuh ganti berarti kemungkinan besar ya perdarahan. Terus kita lihat darah yang keluar tuh banyak sistokselnya itu enggak kan yang keluar besar-besar itu. Nah kalau banyak yang keluar besar-besar yang kita khawatirkan apa? Kita cek kontraksi, kalau dia lembek kemungkinan besar dia atenia uteri, perdarahan postpartum primer ya, karena kontraksi uterus tidak adekuat ya. Nah jika udah selesai kita bisa cek hemoroidnya. Kadang-kadang nih pasca persalinan itu yang tadinya tidak ada hemoroid dia bisa ada hemoroid gitu ya. Nah ini oke ya bu, bagus bu, perdarahannya normal ya bu ya. Ini kita tutup kembali ibu. Nah ini tutup kembali. Nah ini sarung tangan harusnya sebenarnya kita buang langsung ke infeksius ya, tapi ada juga yang celupkan dulu di klorin gitu ya, baru kita buang. Nah ya, oh nggak ada udem bu, bagus gitu ya. Udem itu ceknya di pretibia, kan ini tibia ya kan, pretibia itu di sampingnya, tekan kita raba
tanpa kita raba pun kalau udem terlihat ya. Kemudian di telapak kakinya, telapak kakinya ini ya, kalau masih 6 jam tromboflebitis itu belum ada, belum kedetek. Tromboflebitis itu dia ibu kalau dia ada infeksi tromboflebitis femoralis, kamu udah belajar kan? Nah, itu baru akan terasa di 12 hari, 10 sampai 14 hari baru dia akan merasakan itu. Nah, ada yang namanya pemeriksaan common sign ya. Common sign itu untuk mengecek ada infeksi tromboflebitis femoralis atau tidak. Nah, kita ceknya begini ya. Kita tahan lututnya, terus ini kita dorong ke arah depan. Kalau dia nyeri ya, nyeri sini sakit banget nanti ya, itu kemungkinan dia ada infeksi tromboflebitis femoralis ya. Tapi tetap harus dicek laboratoriumnya nanti ya, kiri dan kanan kita cek ya. Biasanya hanya sebelah aja, kalau nggak kiri aja, kanan aja yang sakit gitu. Nah, selain itu ciri dari tromboflebitis femoralis di daerah belakang ini, daerah betis itu kemerahan, dia nanti merah gitu di sini kalau dia tromboflebitis. Tapi di 6 jam belum keluar ya, karena di infeksi itu belum terjadi muncul gejala di 6 jam postpartum. Oke, nah ini udah selesai ibu, pemeriksaannya udah selesai, hasilnya dikasih tahu ya. Bau matanya masih pucat ya bu, berarti ibu harus perbaiki nanti, banyak makan protein, banyak makan yang mengandung zat besi dan segala macam ya. Kemudian ibu tadi bilang belum bisa tidur ya, kenapa belum bisa tidur? Nah, tanya kenapa belum bisa tidurnya. Oh, misalnya bayinya nangis terus misalnya gitu ya, boleh nggak kita bawa dulu sebentar bayinya, boleh nggak, supaya ibunya bisa tidur dulu? Boleh, tapi nanti begitu dia bangun kita kembalikan lagi. Atau kita tenangkan bayinya, kita taruh aja di tempat tidur bayinya ya. Jadi nggak mesti bayi itu harus tidur di sebelah ibunya terus gitu, enggak juga ya kan, ibunya juga butuh istirahat ya. Atau ada suaminya atau keluarga yang lain untuk bisa pegang bayinya dulu gitu ya. Jadi jangan kalau begitu bayi nangis kasih ke ibunya, bayi nangis kasih ke ibunya, kan bonding attachment ya, nggak gitu juga bonding attachment gitu ya. Nah, oke. Kemudian perdarahannya tadi kita kasih tahu, perdarahannya bagus ya bu, normal, darah yang keluar tidak berlebihan. Kemudian kakinya tadi masih sedikit bengkak bu, tapi nggak apa-apa, nanti seiring ibu bergerak nanti bengkaknya akan menghilang dengan sendirinya ya. Tadi asinya udah keluar ya bu sedikit, jadi ibu kalau udah mau mulai nyusuin bayinya, ibu udah bisa nyusuin bayinya. Nah, ibu belajar, bayi juga belajar, jadi keluar sedikit nggak apa-apa, karena bayinya memang butuh sedikit juga, karena lambungnya juga masih kecil. Jadi nggak perlu banyak-banyak banget. Tapi kalau misalnya bayinya belum berhasil menyusu, nggak apa-apa bu, nanti dicoba lagi. Habis ASI langsung BAB ya. Nanti sering menyusui, ibu akan semakin pintar menyusui, bayi juga akan semakin pintar menyusu. Dan sering-sering dipeluk bayinya, entah itu sama ibunya, entah itu sama keluarganya ya, supaya bayinya tetap hangat ya. Nah, ibu jangan lupa makan dan minum yang cukup ya. Ibu postpartum itu akan banyak keluar darah. Karena apa? Karena dia sedang proses mengeluarkan jaringan cairan yang tadinya tersimpan di ekstraseluler, yang bengkak segala macam itu kan dia cairannya terperangkap di ekstraseluler karena ada beban yang besar di abdomennya. Makanya cairan ekstraseluler yang menumpuk dan itu akan dikeluarkan pada masa postpartum melalui pengeluaran urin ya. Jadi ibunya harus sering-sering, kalau terasa udah pengen buang air kecil, ibu segera buang air kecil supaya apa? Kontraksi uterusnya juga bagus. Jadi ibu tidak boleh menahan buang air kecil, karena yang dikhawatirkan adalah kontraksi uterusnya tidak adekuat ya. Oke, cukup untuk 6 jam, 6 sampai 8 jam